Kali ini kita akan belajar gimana caranya mencari produk yang terlaris di Tokopedia. Kalau kemarin kita sudah belajar untuk mencari produk yang terlaris di Shopee, sekarang kita cari di Tokopedia untuk kita jadikan produk untuk kita jual sebagai dropshipper pemula, oke? Yang pertama, kalian kunjungi tokopedia.com. Kemudian kalian login. Ya, kalian login dengan akun kalian. Aku yakin semua dari kalian pasti sudah punya akun. Kemudian kalian cari di sini, di searching. Kira-kira produk apa sih yang kalian ingin cari, atau menurut kalian itu produk yang paling laku, atau kalian bisa coba search di kategori. Jadi arahkan mouse kalian di kategori ini, kategori ya. Kemudian kira-kira apa ya, misalkan fashion wanita deh, fashion wanita. Nah, ini kategorinya ada banyak, kalian pilih satu aja dulu, jangan pilih semuanya. Kalau misalkan kalian pilih semuanya ya kalian nanti akan bingung jualan apa. Dan pastikan kalian hanya jual satu jenis produk dulu untuk di awal. Mungkin aku coba dompet wanita dulu kali ya, dompet wanita. Oke, di dompet wanita ini kalian lihat, ini adalah dompet-dompet yang dijual di Tokopedia. Nah, gimana caranya mencari yang terlaris? Kalian klik di bagian sini, klik, kemudian pilih yang ulasan. Nah, ini adalah produk-produk yang terlaris. Terlaris di sini dalam artian adalah ulasannya besar atau diulas paling banyak dengan review ulasan yang paling baik, bukan berdasarkan jumlah produk yang paling banyak. Karena gini teman-teman, kalau misalkan kita cari berdasarkan jumlah pembelian terbanyak, itu bisa jadi ambigu. Katakanlah ada satu produk, misalnya produknya itu kecil, dia itu dibeli banyak tapi cuma dibeli oleh 10 orang, tapi satu orang itu membeli katakanlah 100 piece, otomatis 10 kali 100, 1000 piece, dia terjual 1000 piece, padahal yang beli itu cuma 10 orang. Oke, paham ya? Produk-produk misalnya apa ya, kayak paku atau kayak apa ya, produk-produk yang kecil-kecil itu. Nah, itu nggak make sense kalau misalkan kita urutkan berdasarkan pembeliannya. Makanya kita urutkan berdasarkan ulasan. Jadi yang diulas paling banyak, yang ulasannya paling bagus, kayak gitu. Itu kalau di Tokopedia kayak gitu, oke? Nah, di sini itu sudah terdata produk-produk apa saja yang ulasannya paling bagus. Tapi teman-teman, sama seperti di Shopee, yang paling atas ini itu biasanya ads atau iklan. Jadi toko itu membayar sejumlah tertentu ke Tokopedia untuk produknya ditaruh di atas. Nah, iklan itu ada tandanya seperti ini. Nah, ada juga yang tandanya ada di sini. Biasanya tulisannya AD kayak gitu. Nah, kalian kalau misalkan ingin memilih iklannya ya nggak apa-apa sih. Tapi saranku mulai dari yang paling ini. Nah, ini kan nggak ada tanda ininya, nggak ada tulisannya AD. Berarti kalian mulai dari sini. Oh, ini adalah produk-produk yang diulas paling banyak dengan kategori dompet wanita tadi ya. Iya, dompet wanita. Nah, kalian pilih tuh kira-kira produk mana yang kira-kira menurut kalian tertarik nih, membuat cewek tertarik nih. Nah, dari sini ya aku bisa melihat yang paling lucu itu ada di sini. Iya kan? Semuanya kan kelihatan kayak standar gitu. Nah, ini kan ada kayak itunya. Nah, aku coba pilih ini ya. Coba pilih ini. Oke, kemudian ini namanya dompet wanita. Ini warna hitam. Oke. Yang pertama kalian lihat fotonya. Apakah fotonya itu menarik? Oke sih. Dan tidak ada trademark atau watermark dari brandnya. Seperti yang aku sudah jelaskan di video sebelumnya tentang produk-produk yang harus kita hindari sebagai dropshipper pemula, bahwa kita harus menghindari trademark dan fotonya itu harus menarik dan lucu dan sesuai dengan target market kita. Contohnya cewek. Nah, cewek itu kan suka yang kayak gini-gini. Nah, gitu. Berarti oke produknya. Kemudian kita lihat produknya. Oke, produknya seperti ini. Ini detailnya, ukurannya segini. Oh ya, perhatikan ukuran ya. Jadi produknya itu ukuran segini. Ini wajib kalian cantumkan kalau misalkan kalian ingin menjual produk ini. Oke, perhatikan itu. Kemudian detailnya ada apa aja. Ada ini. Nah, ada kayak gitu. List warnanya kayak gimana. Nah, itu berarti dia menuliskan secara lengkap. Kalau misalkan kalian adalah reseller, kalian bisa membeli dengan jumlah yang banyak, lebih dari 10. Ini ada harga grosir sebesar 37.000 per piece-nya, per dompetnya, oke? Kalian bisa menjualnya di atas 50.000 lah kalau misalkan dompet-dompet kayak gini. Nah,
Kita lihat ulasannya dulu. Oke. Ulasannya dia diulas sebanyak 767, kemudian dia mendapatkan poin 4,8. Sama seperti yang aku bilang, mendapatkan 4,5 atau 4 itu sudah bagus sebenarnya. Karena kita tidak bisa mengantisipasi faktor X di luar itu. Bisa jadi pengirimannya, bisa jadi nanti di customernya ternyata nggak sesuai, padahal itu kesalahan customer dalam membaca detail produk kayak gitu. Itu memang akan ada masalah. Cuman kalau dengan ulasan sebanyak ini dia mendapatkan 4,8 itu sudah bagus. Oke. Kemudian dia 600-nya itu bintang 5 dari 760, 600 sekitar 90-80% lah mungkin ya. Itu bintang 5, berarti dia bagus banget. Oke. Dan bintang satunya cuma 2. Nah, ini mungkin kesalahan sedikit lah, miskomunikasi lah. Itu pasti terjadi kok. Seperti yang sudah sering aku bilang bahwa bintang 1 itu pasti terjadi dengan produk yang pembeliannya banyak kayak gitu. Oke. Kemudian kita lihat foto aslinya. Nah, di sini kalau di tadi ini kan ini foto yang disediakan oleh penjual. Nah, yang di bawah ini itu foto yang sudah didapatkan oleh pembeli. Jadi kita bisa melihat foto realnya yang sudah diterima pembeli itu kayak gimana. Nah, kayak gini. Oh ya, kalau misalkan ini blur, itu bukan berarti salah penjualnya ya. Ini adalah kamera dari pembeli tersebut. Biasanya aku juga sering nemuin kayak gini sih, foto dari pembeli itu ngeblur kayak gini. Jadi memang kurang akurat sih, tapi nggak masalah, it's okay. Kita lihat, nah foto yang diterima itu kayak gini bentuknya. Nah, kemudian kita lihat lagi kayak gini. Oh, ini bisa diputar ya ini ya ekornya ya. Nah, kayak gitu. Tapi dia nggak ngejelasin. Nah, kalau misalkan ini ekornya bisa diputar, kalian jelasin di produk kalian. Kalau misalkan sellernya nggak jelasin, nggak apa-apa. Oke, kalau misalkan menurut kalian ini bagus, oke, berarti masalah produk clear, produknya bagus. Oke, kita lihat tokonya. Oh, tokonya online sekarang. Oke, kita klik di tokonya. Oke, toko yang menjual dia sudah dapat 602.413 poin. Artinya dia levelnya sudah Diamond 4. Wah, dia bagus banget. Berarti dia bagus banget. Kemudian di sini ini yang paling penting bagi dropshipper, guys. Dibalas kurang lebih 1 menit. Kalau di Shopee kemarin itu kan dibalas dalam hitungan jam. At least dia nggak 1 hari. Tapi ini malah dibalasnya plus minus kurang lebih 1 menit. Dan ini cepet banget. Dan ini statusnya adalah online. Padahal aku recording sekarang itu hari Sabtu. Sabtu dia online, dia masih online. Mungkin itu ada jam bukanya sih, mungkin kita lihat nanti. Oh ya, ini produk terjualnya, jumlah produk yang sukses terjual itu ada sekitar 895.000 produk yang sudah terjual. Otomatis berarti toko ini sudah berpengalaman dalam menjual produk di Tokopedia. Dari situ dia mendapatkan 113.000 ulasan dengan 4,8. Kita lihat statistiknya. Nah, dia mendapatkan kepuasan dalam 30 hari terakhir ya, 4.000 kepuasan pelanggan. Dan 67 sedang dan 14-nya ini pasti ada lah, kekecewaan itu pasti ada. Karena nggak sebagus-bagusnya supplier atau toko itu nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Karena mungkin ada faktor kesukaan dari pembeli yang itu nggak bisa kita atur sebagai penjual. Kemudian ada faktor eksternal, contohnya kerusakan selama perjalanan karena ekspedisi, itu nggak bisa kita atur sebagai penjual. Kemudian pembeli salah membaca, yang itu kita nggak bisa atur karena itu faktor dari pembeli, bukan dari kita, kayak gitu. Makanya kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Ini pasti ada, tapi paling tidak dia mendapatkan 4.300 like dalam 30 hari terakhir. Itu bagus banget. Kemudian kecepatan prosesnya cepat. Ini yang juga harus jadi concern bagi para dropshipper seperti kita ya. Dulu aku sempat pengalaman dropshipper itu karena respon pengirimannya itu nggak cepat, sehingga memakan waktu hingga 2 minggu, guys, baru aku bisa nerima resit pengiriman. Karena itu aku salah memilih supplier. Makanya kalian harus hati-hati dalam memilih supplier. Jangan sampai supplier kalian mengirimnya itu terlalu lama. Makanya kalian bisa lihat di sini, ini cepat kan, berarti oke. Oke, kemudian kita lihat informasi tokonya. Nah, informasi tokonya, nah ini dia mengklaim bahwa dia adalah toko grosir dengan harga termurah dan layanan terbaik. Bukannya setiap Senin sampai
Jumat jam segini, Sabtu, oh iya Sabtu buka berarti ya. Jam segini, Minggu jam segini. Oh, Minggu juga masih buka. Nah, ini oke, karena setiap hari buka. Dan biasanya customer itu nanyanya atau apa ya istilahnya, belinya itu nggak harus di jam kerja. Biasanya di luar jam kerja. Makanya kalau misalkan ada toko atau supplier yang hari Minggu itu buka dan masih melayani, itu bagus banget. Oke. Dan alamat tokonya di sini, Kalideres. Nah, ini perlu kalian catat ya. Berarti pengirimannya dari sini. Katakan ke customer-nya bahwa pengiriman dari Kalideres, Jakarta Barat. Kayak gitu. Dan pengirimannya hanya bisa ini, Gojek, Si Cepat, JNE, JNT, Grab Express, antar aja kayak gitu. Oke. Ini perlu kalian catat ininya, deskripsinya, biar nanti kalau misalnya kalian jelaskan ke customer kalian nggak bingung. Oke. Dari situ kita bisa tahu bahwa toko ini bisa atau cocok untuk kita jadikan supplier untuk dropship kita. Oke. Oh ya, lupa satu lagi, meskipun kalian sudah yakin dan kalian sudah oke, tetap harus kalian chat penjualnya. Kalian harus tanya apakah bisa dropship atau enggak. Apakah aku bisa mengambil resource gambar, deskripsi, judul dari toko ini untuk aku jual di platform lain atau enggak? Tanyakan di sini, oke? Kalau sudah tanya dan kira dia menjawab oke dan boleh sekali dropship atau boleh menjual, kalian kembali ke halaman sebelumnya, ke produk sebelumnya, kalian lihat fotonya, kalian ambil fotonya ini, oke? Cara ngambilnya kayak gini. Kalau misalkan ini adalah produk yang kalian ambil ya, nah, atau gambar yang ingin kalian ambil, nah kalian klik kanan di sini, kalian simpan gambar sebagai, pilih simpan gambar sebagai. Lakukan itu terus sampai semua gambar tersimpan, dan setelah itu kalian edit dan kalian publikasikan di berbagai marketplace kalian selain Tokopedia. Dan juga kalian bisa posting itu di sosial media, Instagram, Facebook, dan sebagainya, atau kirim di status WhatsApp atau di grup WhatsApp. Terserah kalian, oke? Itu saja dari aku tentang gimana sih caranya kita mencari supplier atau mencari produk yang terlaris di Tokopedia. Kalau misalkan kalian ingin cari produknya di Shopee, aku juga sudah membuat videonya. Cek aja link di description box di bawah. Atau kalau misalkan kalian bingung dan ingin tanya, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Kalau misalkan aku bisa jawab, akan aku jawab, oke? Next, aku akan buat video gimana caranya kita memposting produk di Tokopedia maupun di Shopee. Kita akan memposting produk dari supplier yang sudah kita temukan. Semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe, thank you.